Selamat pagi untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan, kita semua bisa berkumpul bersama, memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31. Roma 3 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31. Kita akan baca silih berganti. Ayat ke-21 jemaat dan simpatisan, ayat ke-22. Demikian kita silih berganti hingga ayat ke-31. Roma 3. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang telah memelihara firman-Mu sehingga dapat kami baca dan pelajari pada hari ini. Bapa di surga, kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmah, agar kami dapat mengerti firman-Mu, agar kami dapat semakin dewasa di dalam Kristus ketika kami mempelajari. Terima kasih Bapa di surga, berikan hamba-Mu hikmah, kiranya dapat mengajar sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran dan bukan kesesatan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada abad pertama, ketika Kristus datang ke dalam dunia, ketika Dia inkarnasi menjadi daging, ketika Dia inkarnasi menjadi manusia, ketika Ia mulai melayani, ketika Ia mulai menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel, berita apa yang diberitakan Kristus? Dalam Matius pasal 3 diberitakan berita yang disampaikan Kristus adalah bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, Kristus memberitakan ini kepada komunitas bangsa Yahudi, satu bangsa yang telah Tuhan pilih banyak abad yang lalu, satu bangsa yang Tuhan katakan sebagai biji matanya, satu bangsa yang Tuhan katakan sebagai corong mulutnya bagi bangsa-bangsa lain, satu bangsa yang menjadi bangsa contoh. Kira-kira teokrasi itu seperti apa?
kepada bangsa inilah Tuhan beritakan Injil Yesus Kristus untuk pertama kali. Bukan kepada bangsa lain dulu, tetapi kepada bangsa Israel, kepada umat Yahudi, kepada komunitas Israel. Saudara, tentu kalau kita berpikir sebagai manusia belaka, seharusnya berita yang Kristus sampaikan itu disampaikan kepada bangsa lain, bukan disampaikan kepada bangsa Yahudi. Kenapa? Ini biji mata Tuhan, saudara. Ini umat pilihan Tuhan, umat yang oleh karena perjanjian Tuhan dengan bapak leluhur mereka, dengan nenek moyang mereka, maka Tuhan pelihara mereka. Asumsi dasar manusia seharusnya mereka menjadi umat kepunyaan Tuhan yang sudah diselamatkan. Seharusnya mereka menjadi umat kepunyaan Tuhan yang sudah bertobat. Seharusnya berdasarkan status mereka. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Kristus datang ke dunia, justru kepada bangsa inilah pertama kali Tuhan beritakan Injil. Justru kepada bangsa inilah pertama kali Tuhan nyatakan keselamatan itu. Kenapa? Karena Tuhan katakan bahwa bangsa ini mendekat di mulut, tetapi jauh di hati. Bangsa ini secara jasmani mereka keturunan Yakub, mereka keturunan Abraham, tetapi bukan secara rohani. Secara jasmani mereka lahir dari silsilah Abraham, dari silsilah Yakub, tetapi mereka tidak mewarisi iman Abraham dan iman Yakub, saudara. Maka oleh sebab itu Kristus memberitakan Injil kepada mereka. Pergi dari kota yang satu ke kota yang lain, hanya untuk memberitakan kabar baik. Ketika ada satu kota menahan dia, mungkin dalam satu waktu dia tinggal di kota tersebut. Tetapi dia katakan, saya nggak bisa lama tinggal di kota ini, karena saya mesti ke kota lain lagi untuk memberitakan kabar baik. Bahkan sekalipun Yesus telah mati, bangkit, dan diangkat naik ke surga, murid-murid melanjutkan pemberitaan Injil tersebut kepada orang Yahudi. Belakangan baru pindah ke bangsa lain. Sekali lagi, saudara, alasannya sederhana, karena Israel sendiri yang berstatus sebagai umat kepunyaan Tuhan, ternyata banyak dari mereka tidak diselamatkan. Banyak dari mereka harus binasa dalam neraka. Paulus katakan dalam Roma pasal 10, mereka tak diselamatkan. Kenapa? Karena mereka mengejarnya bukan dengan iman. Bukan. Mereka membangun kebenaran berdasarkan perbuatan manusia. Ini yang Paulus katakan. Sebagai orang Yahudi yang hidup di abad pertama. Ini komentar orang Yahudi yang hidup di abad pertama terhadap bangsanya. Nah, saudara, keadaan Israel di abad pertama tidak berbeda jauh dengan keadaan gereja pada abad ke-21. Tidak berbeda jauh. Gereja berdiri di mana-mana. Bahkan setiap kita jalan kemana, kita bisa hitung ada banyak gereja di sepanjang jalan yang mungkin kita lalui. Tapi saudara, apakah dengan banyaknya gereja yang beredar di Pontianak ini, bahkan di seluruh dunia ini, membuktikan bahwa banyak orang yang diselamatkan? Apakah dengan banyaknya gedung-gedung gereja yang ada di muka bumi ini adalah tanda bahwa di sorga nanti kita akan penuh sesak di sana? Tidak, saudara. Banyaknya gereja berdiri di mana-mana bukan menjadi bukti bahwa ada banyak orang yang diselamatkan. Bukan. Justru kalau kita lihat dalam Alkitab, kita temukan bahwa Tuhan bernubuat bahwa ketika masa akhir nanti akan muncul penyesat-penyesat, akan tampil banyak guru palsu yang akan menyesatkan komunitas Kristen itu sendiri. Saudara, guru palsu yang kita harapkan muncul
kemudian menyesatkan orang percaya, tentu yang kita bayangkan bukan hanya sekedar mereka yang non-Kristen. Tiba-tiba muncul guru palsu dari agama apa begitu. Tidak. Tetapi Tuhan mengisyaratkan bahwa dalam tubuh kekristenan itu sendiri muncul yang namanya guru palsu. Maka Tuhan katakan ada serigala berbulu domba. Ia menyamar sebagai salah satu dari bagian Kristen. Untuk apa? Untuk menyesatkan semakin banyak orang, untuk membuat semakin banyak orang tidak dapat menemukan keselamatan yang sejati seperti apa, untuk membuat banyak orang tidak mengerti keselamatan yang Alkitab ajarkan seperti apa modelnya. Inilah tujuan dari penyesatan tersebut. Nah saudara, apakah itu berhasil? Jawabannya sangat berhasil. Sangat berhasil. Kita temukan ada banyak sekali orang Kristen yang tidak mengerti keselamatan itu apa, tidak mengerti intisari keselamatan itu apa, tidak mengerti tuntutan Tuhan kepada manusia berdosa itu apa, bahkan tidak mengerti bahwa ketika seseorang diselamatkan, apa yang Tuhan harapkan dari dia. Tidak mengerti. Saudara, kalau sudah model macam begini, segala hal tidak tahu, segala hal tidak mengerti, maka bagaimana bisa kita katakan bahwa ada banyak sekali orang yang masuk surga? Tidak bisa, saudara. Itulah sebabnya gereja mesti terus menggaungkan pesan keselamatan tersebut, mesti terus menyatakan keselamatan yang telah Tuhan nyatakan. Nah, pada hari ini kita mau belajar satu hal ini. Saya beri judul pada pagi hari ini, keselamatan yang dinyatakan. Keselamatan yang dinyatakan. Nah saudara, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Roma pasal 3. Tetapi berhubung waktu, kita bagi beberapa poin saja. Yang pertama, kepada siapa Tuhan menyatakan keselamatan tersebut? Nah ini mesti paham. Banyak orang tidak paham ini dan alhasil tidak dapat mengerti kenapa dia mesti diselamatkan. Tidak dapat mengerti alasan kenapa dia mesti diselamatkan. Tidak mengerti. Bahkan merasa dirinya, oh saya orang yang dikasihi Tuhan, mati pasti surga lah begitu. Tidak mengerti dengan baik. Ini mesti kita cari tahu. Kepada siapa Allah nyatakan keselamatan? Coba kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Dikatakan apa di sini? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kepada siapa Tuhan nyatakan keselamatan tersebut? Apakah kepada orang benar? Tentu tidak. Tuhan katakan apa? Orang sehat tak butuh tabib. Orang sehat tak butuh dokter. Yang butuh dokter itu orang sakit. Sama ketika Tuhan katakan saya nyatakan pesan keselamatan tersebut, dia tidak nyatakan kepada orang benar, dia nyatakan kepada orang berdosa. Dia nyatakan kepada orang berdosa, saudara. Nah ini mesti dipahami. Tanpa memahami ini, orang tidak akan mengerti dengan sangat pasti bahwa pesan keselamatan tersebut diperuntukkan untuk dirinya. Tidak akan mengerti, saudara. Tanpa seseorang mengakui bahwa dirinya berdosa di hadapan Tuhan, maka dia tidak akan memperdulikan pesan keselamatan tersebut. Bagi dia itu tidak berarti, karena dia merasa dirinya tidak berdosa. Nah, saudara, apa yang Alkitab katakan? Tuhan katakan bahwa Roma 3 dari semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu bahasa yang sangat mirip dengan Yesaya pasal 53. Kita semua sesat seperti domba, mengambil jalannya masing-masing. Saudara, ketika Tuhan katakan semua orang, berarti Tuhan memasukkan berbagai macam ras, suku, bangsa, bahasa ke dalamnya, tanpa terkecuali. Kita semua adalah manusia berdosa. Saya rasa tidak mungkin ada orang yang bisa membantah
fakta nyata ini bahwa kita semua manusia berdosa. Tidak ada yang bisa tahan, saudara. Hal ini terbukti dari sikap dan sifat asli manusia itu sendiri. Saudara, tidak ada satupun orang yang hidup di muka bumi ini yang perlu diajarkan bagaimana cara mengkhianati sesamanya. Tidak ada dan tidak diperlukan, saudara. Tidak diperlukan seseorang itu diajarkan untuk menipu sesamanya, tidak perlu. Ketika manusia dewasa, ketika mereka mulai mengerti, mereka dengan sendirinya akan berlaku jahat. Mereka dengan sendirinya akan berlaku merugikan sesama dia. Saudara, saya teringat belakangan ini ada satu orang yang sering mengkritik, saya lupa, satu ibu-ibu yang gagal mendidik anaknya. Anaknya pecahin barang, rusakin barang. Ibunya tidak berkomentar banyak, tidak memberikan disiplin kepada anaknya, hanya berkata jangan. Banyak orang kritik. Tapi saudara, coba Anda pikirkan, anak sekecil itu saja, dengan nalurinya dia, walaupun dia tidak memahami, tapi dengan nalurinya dia saja, dia bisa merugikan sesamanya. Walaupun dia tidak mengerti apa yang dia lakukan itu salah, tapi secara alamiah dia bisa melakukannya. Jarang kita temukan ada anak yang secara alamiah membantu sesamanya dan lain sebagainya. Biasanya sih mencontoh orang tua ke orang tuanya, kerja dia ikut kerja gitu. Tapi secara naluriah jarang. Saudara, ini bukti bahwa manusia itu berdosa tanpa perlu diajarkan. Bahkan pendidikan itu dibuat untuk mengantisipasi manusia agar mereka tidak terus berbuat dosa mereka. Mengantisipasi mereka agar mereka jangan terus berenang di dalam dosa mereka. Jangan terbiasa mencuri, maka anak dididik jangan mencuri. Jangan terbiasa membenci sesamanya, maka anak diajar mengasihi sesamanya. Udah, itu fungsi pendidikan. Kenapa? Karena semua manusia berdosa. Dan Alkitab katakan apa? Tidak hanya semua manusia berdosa, tetapi Tuhan katakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan sebenarnya terjemahannya kurang tepat. Begitu. Sebab kalau diterjemahkan dengan tepat tuh telah kekurangan kemuliaan Allah. Kemuliaannya tuh kurang atau tidak mencapai kemuliaan Allah. Karena kurang, tak tercapai. Saudara, kenapa dikatakan kurang atau dikatakan kita tidak dapat mencapai kemuliaan tersebut? Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, kita diciptakan menurut gambar dan kemuliaan Tuhan. Ini Tuhan nyatakan dengan tegas dalam Kejadian pasal 1. Tuhan menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. Nah, sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, apa yang Tuhan harapkan? Tentu yang Tuhan harapkan adalah kita bisa memancarkan karakter Tuhan. Ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tentu yang diinginkan adalah kita bisa hidup tunduk kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kenyataannya apa, saudara? Kenyataannya adalah manusia pertama berlaku fasik. Tidak fasik sih, tapi jatuh dalam dosa, saudara. Mereka jatuh ke dalam dosa. Apa yang Tuhan harapkan dari mereka justru tidak Tuhan dapatkan. Maka semua manusia yang lahir daripada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, kita semua pun sama, kekurangan, kurang kemuliaan Allah, tak bisa mencapai kemuliaan tersebut. Saudara, inilah definisi di hadapan Tuhan bahwa kita manusia berdosa. Kenapa kita manusia berdosa? Karena kita kekurangan kemuliaan Allah. Saudara, kita berdosa bukan, saya berdosa karena saya bandingkan diri saya dengan tetangga saya. Tetangga saya baik, saya kurang baik, berarti saya berdosa. Saya bandingkan diri saya dengan sesama saya. Saya bandingkan diri saya kepada siapa untuk menentukan saya berdosa apa tidak? Bukan, saudara. Untuk menentukan saya berdosa apa tidak, bukan berdasarkan perbandingan saya dengan sesama saya, bukan.
Tetapi kita berdosa atau tidak, kita bandingkan dengan Tuhan. Kita bandingkan dengan karakter Tuhan. Kita bandingkan dengan sifat Tuhan. Ingat, kita diciptakan menurut gambar dan kemuliaan Tuhan. Satu hal yang Tuhan harapkan dari kita adalah kita dapat memancarkan karakter Tuhan di dalam diri kita. Tuhan Maha Kasih, Dia mau kita bisa mengasihi. Tuhan Maha Adil, Dia mau kita untuk berlaku adil kepada sesama kita. Ini Tuhan mau. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita bandingkan diri kita dengan Tuhan, kita temukan apa? Kita tidak mencapai apa yang Tuhan tuju. Tidak mencapai. Itulah sebabnya kita disebut manusia berdosa, saudara. Nah, jika ada di ruangan ini merasa, oh saya bisa mencapai apa yang Tuhan tuntut. Tuhan tuntut kasih yang seperti ini saya bisa capai. Tuhan tuntut keadilan seperti ini saya bisa capai. Tuhan tuntut kesucian seperti ini saya bisa capai. Anda bukan manusia berdosa kalau begitu, beres. Kalau semua yang merupakan karakter Tuhan, tuntutan Tuhan bisa dicapai, ya Anda bukan manusia berdosa. Tapi kenyataannya apa, saudara? Tak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa melakukan itu. Ada. Tidak. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang memancarkan karakter Tuhan dengan penuh, yang mematuhi Tuhan tanpa cacat, hanyalah manusia Yesus Kristus. Hanya Dia saja. Makanya Dia bisa menjadi pengganti bagi kita. Makanya Dia bisa menebus kita, menggantikan kita untuk dihukumkan. Hanya Dia bisa mencapai itu. Kita tidak bisa, saudara. Jadi ketika Tuhan berjalan di bumi, bahkan ketika Tuhan meneruskan amanatnya kepada jemaat untuk memberitakan pesan keselamatan, Tuhan sampaikan itu kepada orang berdosa. Nah, jika kita orang berdosa, jika Anda orang berdosa, jika saya orang berdosa, dengarkan apa yang Tuhan nyatakan tentang keselamatan. Tuhan katakan di Roma 3:1, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Saudara, kata dinyatakan di situ dalam Roma 3:21 itu kalau dalam grammar bahasa Yunani dalam bentuk perfect. Perfect itu artinya apa? Perfect itu adalah keadaan yang terjadi di masa lampau tapi punya hasil yang berkelanjutan. Tuhan nyatakan dulu, tetapi hasil dari pernyataannya terus berkelanjutan. Artinya apa? Jika Anda manusia berdosa, jika saya manusia berdosa, tak ada yang bisa mengabaikan pesan ini. Karena pesan ini telah dinyatakan dan akan terus dinyatakan. Jika siapapun mengabaikan pesan ini, maka bersiap. Tuhan akan memberikan upah yang layak bagi mereka yang terus mengabaikan. Dan upah yang layak itu adalah penghukuman dalam neraka. Itu yang pertama, saudara. Kepada siapa Tuhan menyatakan keselamatan? Tuhan nyatakan kepada orang berdosa. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana Allah menyatakan keselamatan tersebut? Bagaimana Allah menyatakan keselamatan tersebut? Kita lihat satu persatu. Kita lihat mulai dari ayat 31. Dikatakan apa di situ? Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Nah, saudara, bagaimana keselamatan tersebut dinyatakan? Tuhan katakan keselamatan tersebut dinyatakan tanpa hukum Taurat. Ini hal yang paling mendasar, yang merupakan persoalan yang rumit pada abad pertama. Kenapa? Karena pada abad pertama orang-orang merasa bahwa hukum Taurat punya andil untuk keselamatan. Orang-orang merasa bahwa seseorang jika ingin masuk surga, seseorang jika ingin kembali kepada hadirat Tuhan, mereka mesti memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Makanya pada waktu itu orang Yahudi, terutama dari kelompok Farisi, mengajarkan dengan amat sangat kepada semua orang-orang Israel mengenai tuntutan hukum Taurat. Bukan hanya hukum Tauratnya saja, tradisinya pun diajar.
Supaya apa? Supaya setiap orang mematuhinya dan bisa masuk surga, kata mereka. Nah saudara, orang Yahudi sangat amat patuh pada hukum Taurat. Sangat amat patuh. Bahkan ketika mereka melihat Kristus dan murid-muridnya sedang makan bulir gandum, kebetulan pada hari Sabat, murid-muridnya membuka bulir gandum itu menggunakan tangannya. Mereka datang dan berkata, kamu melanggar Sabat. Dan itu terus terjadi, saudara. Ketika Tuhan menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka katakan, kamu melanggar Sabat. Bahkan saya pernah dengar beberapa masa yang lalu pernah terjadi kebakaran di tanah Israel. Kebetulan kebakarannya pada hari Sabat pula. Kemudian semua orang telepon pemadam kebakaran. Oh, coba datang, ini ada kebakaran di alamat ini. Pemadam kebakaran berbicara dengan sangat mudah. Dia berkata, ini masalahnya hari Sabat. Kami tak boleh kerja. Coba tanya dulu, boleh nggak kami ke sana untuk padamkan? Saudara, saking patuhnya sampai model seperti itu. Kenapa? Karena punya anggapan bahwa hukum Taurat dapat membenarkan seseorang. Tapi apa yang Alkitab katakan, saudara? Alkitab berkata sangat jelas dan sangat terang. Bahkan Paulus menuliskan satu surat untuk bahas ini dengan komplit dalam surat Galatia. Tuhan nyatakan dengan jelas bahwa yang namanya hukum Taurat itu hanyalah penuntun kepada keselamatan yang sejati, kepada Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan katakan dalam surat 1 Timotius, 2 Timotius bahwa hukum Taurat itu benar jika digunakan dengan tepat. Hukum Taurat itu benar, tetapi tidak dapat membuat orang dibenarkan di hadapan Allah. Justru dalam surat Roma, Paulus katakan, oleh hukum Tauratlah aku tahu bahwa aku manusia berdosa. Justru Paulus katakan, oleh hukum Tauratlah aku tahu bahwa keselamatan itu mesti lewat anugerah, tidak bisa lewat perbuatan. Saudaraku, diargumentasikan oleh Paulus dengan sangat komplit. Memang betul di dalam perjanjian lama dikatakan dalam hukum Taurat, lakukanlah ini maka engkau akan hidup. Betul sekali, ayatnya ada. Tapi saudara, Yakobus katakan bahwa hukum Taurat itu, antar hukum yang satu dengan hukum yang lain itu terikat oleh rantai yang tak terputus. Ketika ada satu orang saja melanggar satu hukum, Yakobus katakan dia melanggar semua hukum. Melanggar semua. Yakobus katakan, mungkin kamu tidak mencuri, tapi kamu berzina, maka kamu melanggar hukum jangan mencuri juga. Mungkin kamu tidak berzina, tapi menyembah Allah lain, maka kamu melanggar hukum jangan berzina pun. Karena itu hukum yang mengait satu sama lain. Menghancurkan satu hukum sama dengan menghancurkan semua hukum. Ada yang berkata hukum Taurat itu ada banyak, ada 600-an hukum. Anda bisa bayangkan, kalau 600-an hukum mesti dipatuhi dengan amat patuh. Ketika melanggar satu, melanggar semua. Tepatlah yang Paulus katakan bahwa keselamatan itu bukan melalui hukum Taurat. Nah saudara, ada banyak gereja pada zaman sekarang, walaupun ada beberapa yang masih menekankan hukum Taurat. Contoh gereja Advent. Memang betul bahwa mayoritas gereja telah mengakui keselamatan oleh anugerah. Tetapi ada juga gereja-gereja yang punya model mirip seperti masalah yang ada di abad pertama. Mereka mengajarkan apa? Mungkin bukan diselamatkan lewat hukum Taurat, bukan. Tapi mereka mengajarkan diselamatkan lewat mematuhi aturan beragama. Sama tidak dengan melakukan hukum Taurat dengan masalah yang ada di abad pertama itu. Sama saja. Sama-sama masalah legalisme. Oh, kamu diselamatkan kalau misalnya kamu dibaptis juga.
Oh, kamu diselamatkan kalau kamu melakukan perjamuan. Oh, kamu diselamatkan kalau kamu memelihara keselamatanmu dengan hidup saleh. Saudara, ini permasalahan yang muncul di banyak gereja. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Dan hal ini menuntun semua orang yang mendengarkan berita tersebut untuk binasa dalam neraka. Untuk binasa dalam neraka. Kenapa? Karena mereka merasa dapat diselamatkan oleh perbuatan mereka. Saudara, Paulus katakan di ayat ke-27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Saudara, kalau ada orang bisa diselamatkan oleh kepatuhan mereka terhadap agama tertentu, oleh kepatuhan mereka terhadap bukan adat istiadat mungkin, tapi aturan agama tertentu, entah baptisan kah, perjamuan kah, atau apapun itu, maka pernyataan Paulus di ayat ke-27 itu gagal. Ayat 27 katakan apa? Dengan apakah orang bermegah? Perbuatan? Tidak. Tapi kalau ada orang diselamatkan karena kepatuhan mereka terhadap peraturan agama, maka ada dasar untuk bermegah. Dasarnya apa? Adalah perbuatan mereka. Perbuatannya apa? Bisa banyak macam. Bisa baptisan kah? Bisa perjamuan kah? Bisa kerajinan melayani kah? Memelihara hidup saleh kah? Tapi saudara, Alkitab tegas berkata, bukan oleh perbuatan, bukan oleh kepatuhan kepada aturan agama tertentu, bukan oleh baptisan, bukan oleh perjamuan. Makanya keselamatan itu tidak membuka sedikit ruang pun bagi manusia untuk bermegah akan diri mereka. Tidak ada. Sedikit ruang saja tidak terbuka bagi manusia untuk menyombongkan dirinya kepada sesama. Semua orang yang masuk surga nanti akan mengakui dan bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh anugerahnya mereka diselamatkan, bahwa oleh kasih karunia mereka beroleh hidup, bukan oleh perbuatan. Saudara, Allah nyatakan keselamatan tanpa hukum Taurat. Tapi Tuhan nyatakan lagi, tidak hanya tanpa hukum Taurat. Tuhan nyatakan masih di Roma 3 ayat 21 bahwa keselamatan itu disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Keselamatan tersebut, model keselamatan oleh anugerah melalui penumpahan darah Kristus, itu telah disaksikan oleh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, ini membantah semua pernyataan orang Israel di abad pertama bahwa Yesus Kristus mendirikan agama baru. Ini membantah semua pernyataan orang Israel pada abad pertama bahwa Yesus Kristus meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan dengan tegas berkata dalam Matius pasal 5, Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, keselamatan yang diajarkan di dalam perjanjian baru, yang disingkapkan dengan sangat terang dalam perjanjian baru, sebenarnya itu sudah dibicarakan dari sejak perjanjian lama. Sudah dibicarakan. Ini bukan sesuatu yang baru. Saudara, kita teringat akan Paskah. Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. 9 tulah Israel tak keluar. Tulah ke-10 Israel keluar. Saudara, tulah ke-10 tersebut dan segala hukum yang Tuhan dirikan berdasarkan tulah ke-10 tersebut, itu menggambarkan keselamatan yang akan terjadi di masa perjanjian baru. Menggambarkan keselamatan yang akan digenapi Kristus. Saudara, dalam Paskah, orang Israel disuruh sediakan apa? Sediakan domba. Domba yang tak bercacat, tak boleh ada cacatnya. Nggak bisa domba yang kakinya pendek sebelah. Agak susah ya, dia jalan kasihan juga kan begitu. Tidak bisa, saudara. Mesti tanpa cacat. Ini menggambarkan Kristus.
Ketika sang anak domba Allah itu datang, ketika Yesus Kristus itu datang, apakah dia punya cacat? Tidak ada, saudara. Dosa tidak ada pada dirinya, tipu tidak ada pada dirinya. Makanya dia bisa dikatakan sebagai sang anak domba Allah. Pada Paskah domba disembelih, darahnya dioleskan pada tiang pintu dan ambang pintu. Saudara, ini menggambarkan bagaimana keselamatan tersebut diaminkan oleh mereka yang berada dalam keluarga tersebut. Darahnya diaplikasikan kepada diri mereka, sehingga ketika malaikat maut lewat, anak sulung mereka tak mati. Saudara, ini menggambarkan kita semua yang hidup pada masa kini, yang tadi saya katakan sebagai orang berdosa, yang telah diberitakan berita keselamatan, yang telah diberitakan cara supaya lepas dari hukuman maut, yang Tuhan tuntut apa? Oleskan darah tersebut di dalam hati kita masing-masing. Oleskan darah tersebut di dalam hati kita. Dengan cara apa? Beriman kepada Kristus, bertobat, maka darahnya diaplikasikan pada kita. Saudara, pasca ketika dioles di ambang pintu, malaikat maut lewat, satu anak sulung pun tak mati. Tak mati. Tapi kepada mereka yang tidak menoleskan ambang pintu mereka dengan darah domba, anak sulung mereka mati. Tuhan katakan mulai dari anak sulung manusia sampai anak sulung binatang mati semua. Saudara, ini menggambarkan bagaimana Kristus menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mati menggantikan kita. Harusnya kita ini seperti anak sulung yang harus mati oleh karena dosa kita. Tetapi ketika kita beriman kepada Kristus, bertobat dan percaya kepada Kristus, maka yang tadinya harusnya kita sebagai anak sulung itu mati, tidak mati lagi, karena sang domba telah dikorbankan menggantikan anak sulung yang ada di rumah itu. Sehingga malaikat mau lewat, lihat darahnya, anak sulung dalam rumah itu sudah mati, tak perlu dijatuhi hukuman lagi. Kenapa? Karena domba telah menggantikan anak sulung tersebut. Inilah keselamatan kita, saudara. Ketika saya percaya, ketika Anda bertobat dan percaya kepada Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Roma pasal 8, tidak ada penghukuman. Tidak mungkin kita dijebloskan dalam neraka lagi, tidak mungkin. Kenapa? Karena segala hukuman yang harusnya kita tanggung, yang harusnya kita terima, telah ditimpakan pada Kristus. Kristus telah disembelih menggantikan kita. Saudara, itu diteguhkan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Mau bahas semua panjang sekali, saudara. Nubuat mengenai hal ini tak terhitung banyaknya. Sungguh sangat banyak, saudara. Bahkan ada yang mencoba menghitung, katanya 300-an nubuatan yang berhubungan dengan itu. Dan semua yang berhubungan dengan kedatangan yang pertama sudah dia genapi semua. Saudara, mau dibicarakan sungguh sangat banyak. Tapi itulah keselamatan yang Tuhan nyatakan. Saudara, masih banyak hal lagi bisa kita bahas, yang bisa kita kupas dari Roma pasal 3. Tetapi hari ini kita melihat beberapa hal penting dalam Roma pasal 3. Kita melihat keselamatan yang Tuhan nyatakan. Keselamatan tersebut Tuhan nyatakan kepada orang berdosa, dan tak ada orang yang bisa mengabaikannya. Dan Tuhan menyatakan bahwa keselamatan tersebut tanpa hukum Taurat, dan keselamatan tersebut telah disaksikan oleh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, siapapun yang di ruangan ini mungkin belum bertobat dan percaya kepada Kristus, jangan terus membiarkan pesan keselamatan berlalu. Jangan terus mengabaikan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang dan memanggil serta menghukum kita. Kita tutup dalam doa. Minta kesediaan Pak Effendi tutup dalam doa. Dipersilakan. Mari kita